Rapat evaluasi program dan capaian kinerja gugus tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Penajam Pasir Utara dipimpin oleh Ketua Tim Penggerak PKK. Sebagai Wakil Pengarah Gugus Tugas KLA Kabupaten Penajam Pasir Utara, Linda Romauli Siregar, dalam rapat ini selain dihadiri organisasi perangkat daerah terkait juga diikuti oleh beberapa murid sekolah, dengan tujuan untuk mendengarkan langsung harapan serta masukan program terkait Kabupaten Layak Anak di Benua Taka. Linda Romauli Siregar mengatakan rapat evaluasi ini untuk mengetahui kekurangan dan capaian program Kabupaten Layak Anak di PPU yang menjadi serambi IKN Nusantara. Memang Penajam Pasir Utara itu untuk tahun sebelumnya sudah mendapat juara kota layanan tingkat utama. Tetapi kami kan tidak mau berhenti sampai di situ karena masih ada tingkatan yang lebih tinggi, yaitu tingkat Nindya. Nah, kalau ditanyakan mana yang lebih diutamakan, bagi kami semua diutamakan karena antara satu klaster dengan klaster lain itu sebenarnya sangat berhubungan erat. Jadi hampir nggak bisa dilepaskan sebenarnya satu persatu tuh. Tetapi dalam hal ini karena anak itu memang lebih banyak di sekolah, karena usia anak itu kan wajib belajar sekarang itu 12 tahun. Sehingga memang sepertinya fokusnya menjadi sekolah. Tetapi sepertinya saya katakan karena anak itu kan sebenarnya dari usia lahir kan, makanya memang ada klaster yang hubungannya dengan kesehatan, hubungannya dengan pendidikan kan gitu kan, pelayanan khusus dan sebagainya. Jadi semua OPD di sini menjadi terintegrasi semuanya untuk menuju menjadi kota layak anak. Jadi persiapan itu akan kami lakukan karena akan ada penilaian berikutnya. Jadi kita mengevaluasi dulu sebelumnya apa sih yang belum kita capai. Nah, dari hasil evaluasi itu akan kita tahu apa yang harus kita tingkatkan, apa yang belum kita capai. Sehingga kita bersama-sama ingin membedah satu persatu sebenarnya. Membedah satu persatu sehingga kita tahu persis apa yang harus kita lakukan. Tapi bagi kami sendiri, Pemkab Penajam Pasir Utara, itu kejuaraan itu sebenarnya bonus. Yang paling penting adalah bagaimana kami pemerintah hadir untuk membersamai anak-anak, untuk menciptakan lingkungan dalam pengertian yang sangat luas, lingkungan yang baik untuk perkembangan, untuk pertumbuhan anak-anak di Penajam Pasir Utara. Karena kita ingin mempersiapkan mereka nanti untuk generasi emas 2045. Gitu, Mbak. Apa aja Bu yang akan sudah dalam tahapan evaluasi kan Bu? Apa aja yang akan nanti persiapannya gitu menuju penilaian selanjutnya? Kami seperti tadi saya katakan kan kita sudah lihat mana masih agak jauh dari nilai maksimal. Contoh pendidikan itu sekolah ramah anak itu masih perlu kami tingkatkan. Jadi bagi kami konsepnya sekolah ramah anak itu kami harus buat semua sekolah menjadi sekolah ramah anak. Itu target kami yang pertama. Jadi semua sekolah menjadi sekolah ramah anak. Karena anak-anak itu ada di sekolah dari jam 7 sampai jam 3 bahkan kalau yang sudah SMA SMK gitu kan, berarti kan hampir setengah hari mereka ada di sekolah. Jadi target utama kita ingin membuat semua sekolah di PPU menjadi sekolah ramah anak. Gitu Mbak. Itu yang paling diutamakan Bu ya untuk saat ini. Atau adakah misalnya langkah selanjutnya ngomongin tentang bagaimana ruang bermain anak? Betul, yang tersedia di itu termasuk juga, maka tadi saya katakan komprehensif, termasuk di kantor-kantor besar nanti kami juga akan mengusahakan ada ruang bermain untuk anak-anak. Jadi ada ruangan khusus ruangan ramah anak, di mana di sana nanti akan disiapkan tempat bermain, disiapkan juga mainan, disiapkan juga bacaan-bacaan ringan. Jadi anak-anak itu dididik seperti itu. Bahkan kami juga punya konsep di setiap kantor-kantor besar dulu kita awali bahwa ada ruangan khusus untuk laktasi. Jadi sehingga anak itu juga punya hak untuk mendapatkan yang mestinya haknya, dan si orang tua itu nyaman untuk memberikan ASI. Itu juga hal yang sangat penting. Gitu Mbak. Bu, tadi kan di dalam rapat ada menghadirkan anak sekolah itu kan, itu tujuannya untuk apa? Tujuan kami karena memang ini adalah kota layak anak, kami selalu ingin mendengarkan apa sih dari sisi anak. Jangan sampai hanya kita yang berbicara orang tua, jangan-jangan kita salah nih menganalisis kebutuhan mereka. Jadi kami perlu mendengarkan dan kami akan ikutkan mereka di setiap rapat
kota layak anak ini, karena kami ingin benar apa sih keinginan mereka yang harus kami penuhi gitu. Berarti ada kerja sama forum anak gitu Bu ya? Pasti dong, pasti, karena kan sudah dibentuk, dan bahkan kami akan bentuk forum anak ini nanti di setiap kecamatan sampai ke desa-desa, sampai ke kelurahan, karena ini kita akan masif nanti memang untuk melindungi anak-anak. Oke. Oke.